Pemirsa, bisnis e-commerce berkembang pesat apalagi sejak pandemi COVID-19 yang membatasi mobilitas masyarakat. Sejak pandemi, nilai transaksi e-commerce naik hingga 60%. Sementara nilai transaksi tahun 2022 diperkirakan berkisar 53 miliar dolar Amerika atau sekitar 700 triliun rupiah. Bagaimana proyeksi bisnis e-commerce tahun 2023 di tengah ancaman perlambatan ekonomi global? Saya membahasnya bersama Wakil Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA, Budi Primawan. Pak Budi, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak. Selamat pagi, Mas Ronald. Ya. Kabar? Ya, sehat-sehat. Pak Budi, sebelum kita lihat perkembangan atau proyeksi 2023, untuk bisnis e-commerce di Indonesia tahun ini, Pak, 2022, itu mengalami peningkatan atau seperti apa dibandingkan 2021, Pak? Oke, itu ya. Kalau kita lihat pertumbuhannya mungkin tetap ada, dan ini juga pada saat kita bicara e-commerce atau secara umum bahasa bakunya saat ini kan kalau di regulasi perdagangan manusia elektronik itu banyak aspeknya. Jadi bukan hanya marketplace yang biasa kita lakukan, dan kalau kita bicara e-commerce secara umum juga termasuk teman-teman di online travel agent, misalnya di telemedicine yang pertumbuhannya tentu berbeda-beda gitu. Jadi kalau kita bicara secara umum tentu ada kenaikan, sektor-sektornya aja yang mungkin akan beragam gitu. Yang dari marketplace itu akan berbeda dengan teman-teman di online travel agent yang mungkin sekarang sedang naik karena teman-teman perjalanan sudah makin banyak gitu ya. Tapi kalau secara umum sih tetap ada kenaikan Mas dibandingkan. Oke. Dibandingkan tahun 2021, Pak, berapa nilainya atau kenaikan itu, Pak? Mungkin dalam persentase kalau belum lengkap datanya di tahun ini. Ya. Mungkin saya belum bisa share ya, karena hasil dari biasa kita pakai tolak ukur adalah di Harbolnas ya. Di Harbolnas itu yang kita lakukan dari 11, 12, dan 12. Itu biasanya menjadi tolak ukur dari tahun ke tahun. Jadi seperti misalnya dari tahun lalu itu kenaikannya kalau menurut catatan kami ini cukup besar ya. Jadi kalau tahun ini hasilnya masih dalam formulasi, mudah-mudahan bisa segera diumumkan gitu, di share kalau sudah ada. Proyeksinya kira-kira naik berapa banyak, Pak, dibanding tahun lalu, Pak? Perkiraan? Kalau perkiraan terus terang kita belum bisa share ya. Jadi kalau perbandingannya aja, kalau dibandingkan 2021 dengan 2020 itu kenaikannya bisa mencapai lebih dari 6 triliun rupiah gitu perbedaannya ya. Jadi tahun lalu itu 18 triliun. Kalau kita berharap kenaikannya relatif sama lah, tapi itu masih dalam perhitungan formulasi. Oke. Harbolnas yang sudah dilaksanakan di tanggal 12 Desember 2022 itu kan harapannya bisa menggenjot belanja. Sejauh ini dari informasi yang diperoleh dari anggota IDEA, apakah benar seperti itu atau memang penguatannya tidak sekuat dibandingkan 2021 ke 2020 atau seperti apa, Pak Budi? Jadi memang tadi beda-beda ya dari masing-masing, dan setiap perusahaan punya angka sendiri yang belum tentu bisa kita di-share ke masyarakat gitu ya. Tapi kalau dari segi angka saya nggak bisa bilang, tapi banyak beberapa dari teman juga bisa bilang bahwa sesuai target gitu, penjualan di 12 dan seperti tadi yang kita sampaikan bahwa Harbolnas ini tidak hanya ke teman-teman yang besar, tapi seluruh anggota IDEA yang lebih dari 130 itu juga ikut serta ya, dari teman-teman sektor misalnya sistem pembayaran yang juga termasuk dari anggota IDEA itu terjadi peningkatan. Tidak semuanya marketplace aja. Tahun 2023 kan ada banyak tantangan ya, Pak Budi. Ekonomi global diperkirakan masih menghadapi inflasi, ada ancaman resesi. Kira-kira seperti apa, Pak, untuk bisnis e-commerce nasional di 2023 kalau IDEA melihatnya? Oke, coba. Ya, kalau kita lihat memang dengan adanya dinamika ekonomi global yang masih belum bisa diprediksi ya, dan juga di nasional kita juga dinamika ekonomi, sosial, politik yang mungkin tahun 2023 akan lebih beragam ya kita lihat. Jadi kalau dari kami melihat bahwa selama ini
kebutuhan masyarakat, baik sebagai penjual maupun membeli menggunakan e-commerce khususnya marketplace, itu tetap baik karena tetap dirasakan manfaat. Yang paling penting di situ Pak, bahwa ada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, baik tadi dia sebagai konsumen dengan mudah mendapatkan segala macam apa yang mereka waktu itu perlukan ya, dari jasa maupun barang, dan juga bagi yang berusaha yang itu bisa melihat potensi peluang untuk pengembangan bisnis mereka, baik sebagai seller mungkin atau sebagai influencer dan lain sebagainya, itu masih dinilai punya potensi yang besar bagi masyarakat. Dengan adanya begitu maka industri tentu akan tetap tumbuh gitu ya dengan seperti itu. Jadi memang walaupun ada banyak tantangan, IDEA yakin bahwa bisnis e-commerce nasional 2023 akan tetap lebih tinggi dibanding tahun ini, begitu Pak Budi? Ya, tetap memperkuat. Yang jadi pertanyaan mungkin nanti seberapa besar pertumbuhannya gitu ya. Iya. Tapi kalau dari segi kesehatan industri perkembangannya itu tentu masih terus berkembang. Baik. Di bagian berikut kita akan bicarakan Pak Budi terkait dengan sistem pembayaran yang dipakai oleh banyak konsumen e-commerce sepanjang tahun 2022. Apakah itu kartu kredit atau kartu yang lain atau cash on delivery atau dompet digital. Tapi kita akan ikuti informasinya sesaat lagi. Pemirsa tetap bersama kami. Perbincangan ini kami lanjutkan selepas jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dan saya masih bersama dengan Wakil Ketua Umum IDEA Budi Primawan. Pak Budi, sistem pembayaran di pembelanjaan e-commerce itu tentunya beragam. Ada yang masih menggunakan fasilitas perbankan, ada kartu kredit, debit, ada cash on delivery, ada dompet digital. Dilihat di tahun 2022 yang mana Pak yang paling banyak dipakai oleh konsumen? Oke. Kalau sementara ini angka paling yang kita angkat dari perusahaan dari Harbolnas yang sebelumnya ya, karena ini menjadi salah satu tolak ukur buat industri kami. Paling banyak saat ini adalah e-wallet. Pembayaran melalui e-wallet. Itu sekitar 60% dari total, 65% dari total transaksi. Tentu karena ini lebih dimudahkan gitu ya, untuk masyarakat. Yang berikutnya dengan angka 29% itu kira-kira itu adalah cash on delivery, masih cukup banyak juga pelanggan marketplace ya, e-commerce marketplace itu masih banyak yang menggunakan itu selalu diikuti oleh virtual account, mobile banking, gitu ya. Juga paling sebut itu mungkin internet banking. Dibandingkan tahun lalu Pak, ini penggunaan e-wallet atau dompet digital ini artinya meningkat signifikan ya? Atau bagaimana? Meningkat signifikan ya hal ini karena tadi makin banyak pelanggan juga. Karena tidak semua fintech itu menjadi anggota IDEA, jadi kita harus punya yang menjadi anggota IDEA. Jadi memang cukup meningkat dari e-wallet ini karena sosialisasi yang sudah lebih banyak, lebih luas, makin banyak masyarakat yang punya e-wallet. Oke, Pak Budi, informasi yang kita peroleh dari Asosiasi Pengiriman Kurir, Pak, bahwa di tahun ini mereka melihat bahwa efek dari melemahnya daya beli itu terlihat. Ada penurunan bisnis, walaupun memang di kisaran yang relatif 10-15%. Apakah itu juga terlihat di bisnis e-commerce yang terjadi di tahun ini, Pak Budi? Mungkin yang terjadi tidak jauh beda dengan yang terjadi pada saat kita masa-masa pandemi tertinggi ya 2020-2021. Walaupun banyak yang menjadi pelanggan baru atau meningkatkan transaksinya, tapi juga ada beberapa segmen konsumen yang pada penghasilannya berkurang atau penghasilan yang hilang gitu ya, jadi berkurang gitu. Nah kalau di tahun ini juga sama, walaupun secara umum perekonomian menguat ya, toko-toko sudah buka lagi, hotel dan sebagainya, sehingga penghasilan masyarakat pun makin relatif membaik. Tapi juga dengan adanya dua faktor ya, satu faktor bahwa alasan untuk berbelanja online agak sedikit berkurang, yang tadinya harus online sekarang tidak,
tapi tetap sehingga ada terjadi sedikit pengurangan. Tapi secara umum tetap baik karena apa? Karena orang satu sudah terbiasa dengan berbelanja online sehingga terbiasa mendapat kemudahannya, tidak harus keluar rumah kalau berbelanja, pesan makanan segala macam. Dan yang kedua juga kemudahan dari segala macam faktor pendukung tadi, logistiknya juga makin baik, terus pembayarannya makin mudah. Tapi yang ini juga terjadi bukan penurunan yang besar, tapi terjadi shifting sektor karena ada juga bukan daya beli tapi kemauan membeli. Untuk hal-hal yang bersifat tersier itu terjadi sedikit pengurangan, tapi untuk yang bersifat sekunder dari makanan, lalu kalau fashion, pakaian juga tetap membaik dan di beberapa anggota meningkat. Tapi kalau yang dulu saya contohnya alat berkebun dulu cukup tinggi ya selama pandemi ini sekarang jadi penurunan. Pak jadi Budi, all in all baik. Ya, Pak Budi, di tahun ini juga kita melihat sebenarnya bukan hanya nasional tapi juga di perusahaan global e-commerce banyak yang melakukan efisiensi, Pak. Beberapa perampingan karyawan dilakukan, ya memang ini tujuannya untuk meningkatkan kinerja korporasi. Apakah di tahun 2023 hal serupa masih mungkin bisa terjadi lagi atau memang konsolidasi efisiensi itu sudah puncaknya di tahun ini? Idea melihatnya seperti apa? Oke. Kami melihatnya ya memang ini satu situasi yang kita lihat akibat dari tadi ya terjadinya shifting dari total online shopping ya online transaction menjadi tidak total lagi, jadi berkurang. Nah, untuk kedepannya tentu kita berharap bisa makin kuat industri e-commerce, tapi kalau untuk menjawab pertanyaannya tadi, ini kita perlu lihat di kuartal 1 tahun depan yang baru bisa kita raba lagi. Selama ini tentu sampai tahun ini kami juga diskusi dengan para anggota memang dengan konsolidasi dan efisiensi ini diharapkan bisa take off lebih baik ya di tahun 2023, tapi tentu kita akan terus memantau dan sama seperti beberapa perusahaan di beberapa sektor industri lain juga terus memantau situasi perkembangan market secara umum, market global, bagaimana perkembangan situasi di tahun 2023. Jadi kita berharap makin kuat, tapi kita akan coba pantau terus khususnya di kuartal 1 ini. Untuk 2023 Pak, apakah memang masih ada yang harus diperbaiki atau ditingkatkan lagi? Mungkin kalau bicara infrastruktur, telekomunikasi atau keamanan transaksi, itu layanan perbankan atau keuangan, masih ada tantangan di bidang itu atau memang sejauh ini sudah cukup baik? Mungkin saya mungkin bukan bilang tantangan, tapi peluang untuk makin baik itu adalah di edukasi konsumen maupun khususnya di masyarakat secara umum, peningkatan literasi digital. Tadi kalau dibilang ada masalah keamanan, sebagian besar masalah keamanan itu terjadi dari kekurangpahaman konsumen atau pengguna ya dalam menjaga keamanan pribadi, data pribadi mereka. Ini edukasi agar masyarakat bisa lebih berbelanja atau menggunakan teknologi digital dengan lebih baik, itu harus terus ditingkatkan, dan kami juga bekerjasama dengan stakeholder terkait termasuk kementerian dan lembaga untuk kita lihat gimana caranya sih untuk meningkatkan tadi karena transformasi digital itu kan satu keniscayaan ya, pasti terjadi. Nah, cuman masalahnya kita pengen dan ini juga jadi komitmen IDEA dan para anggota, dan kita pengen sama-sama bikin satu lingkungan ekonomi digital yang aman, nyaman, dan bermanfaat buat semua gitu ya. Baik penjual, berusaha, pembeli mendapatkan barangnya, bahkan pengendara ya mendapat masukan dan sebagainya, dan tentu untuk pertumbuhan industri kami sendiri gitu. Baik. Pak. Jadi kita melihat bahwa walaupun penuh tantangan di 2023, tapi IDEA yakin atau optimis bahwa prospek bisnis e-commerce nasional akan lebih baik dibandingkan tahun ini, tapi tentunya dengan kehati-hatian. Begitu ya Pak Budi ya? Kira-kira begitu. Baik. Untuk saat ini dengan semua stakeholder. Baik. Terima kasih untuk informasinya Wakil Ketua Umum IDEA Budi Primawan. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Pak.